Bismillah, masih di semester 1 kelas 10. Kali ini kita akan masuk ke chapter 3. Tapi sebelumnya kita bahas dulu untuk bekal masuk ke bab-bab selanjutnya. Grammar fokus lagi. Kali ini kita akan mempelajari tentang tense. Tense? What is tense? Tense adalah tata bahasa yang menekankan pada penggunaan verb atau kata kerja yang dikaitkan dengan waktu penggunaannya. Jadi gampangnya gini, tense itu digunakan untuk menunjukkan kapan suatu aktivitas itu dikerjakan. Kalau di dalam bahasa Indonesia dibagi 3, sudah, sedang, dan akan. Misalnya contohnya kalimat kayak gini, saya sudah makan. Berarti kan aktivitas makan ini udah selesai dikerjakan ya. Kemudian saya sedang makan. Aktivitas makan sedang dikerjakan. Lalu saya akan makan. Berarti ini menunjukkan rencana atau niat bahwasanya sayanya itu atau orang tersebut akan melakukan aktivitas makan. Kalau di dalam bahasa Indonesia cuma membubuhkan sudah atau sedang atau akan sebelum kata kerja, di dalam bahasa Inggris punya aturan sendiri. Baik itu untuk past tense yang menunjukkan sudah dikerjakan atau present tense atau sekarang sedang dikerjakan atau untuk future tense rencana atau niatan akan mengerjakan sesuatu. Oke, coba perhatikan tabel berikut ini ya. Kalau tadi sudah saya sebutkan bahwa tenses atau pembagian waktu itu dibagi 3. Ada past tense untuk menunjukkan masa lampau, present untuk menunjukkan sekarang, bukan sedang ya, tapi sekarang. Lalu future tense untuk yang akan datang. Nah, masing-masing tenses ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian waktu. Jadi, nggak cuman sudah, sekarang, dan akan, tetapi dibagi lagi 4 lagi. Past tense punya 4, present tense punya 4, dan future tense itu sebenarnya punya 8, tapi saya tuliskan di sini 4 saja dulu ya. Jadi, dan keempat-empatnya ini sama. Untuk 3 ini sama, hanya future aja yang ditambahkan 4 lagi yang agak berbeda, tetapi intinya itu sama. Jadi total tenses ada 16. Oke. Masing-masing punya yang namanya simple. Oke. Jadi nanti kita menyebutnya past simple tense, present simple tense, lalu future simple tense. Untuk simple ini digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu aktivitas itu kalau untuk yang past itu sudah selesai dilakukan. Untuk yang present simple untuk menunjukkan suatu kebiasaan. Sedangkan untuk yang future itu akan dilakukan. Lalu untuk yang progresif atau continuous, kita menyebutnya past continuous tense, present continuous tense, future continuous tense, dan juga ada perfect, past perfect tense, present perfect tense, future perfect tense. Ada perfect continuous, past perfect continuous tense, present perfect continuous tense, dan juga future perfect continuous tense. Yang semuanya ini kita akan bahas perlahan nanti gitu. Jadi yang akan kita pelajari di sini yang simple saja dulu. Oke. Baik, sebagaimana telah saya kemukakan sebelumnya bahwa bicara tenses itu adalah bicara tentang kata kerja, kapan dilakukannya, kegiatan atau aktivitas atau pekerjaan tersebut. Nah,
Sebelum masuk ke rumus, kita harus kenali dulu bahwasanya kata kerja di dalam bahasa Inggris itu punya dua jenis. Yang pertama adalah regular dan yang kedua adalah yang irregular. Coba dilihat di tabel, kita punya contoh di sini cry, menangis. Itu verb satunya atau bisa dibilang kata dasarnya gitu ya. Bukan to cry loh ya, beda lagi. Jadi kalau kalian mencari di dalam kamus bahasa Inggris, misalnya kalian mencari bahasa Inggrisnya menangis, itu di situ akan ditulis to cry. Kalian ambil cry-nya toh, jangan tunya jangan diambil. Ya. Jadi itu adalah kata dasar cry. Kemudian s atau is-nya itu menjadi cries dengan penambahan es, bukan yang s. Jadi yang seperti ini perlu dihafalkan. Mana yang ditambah s, mana yang ditambahkan es, perlu dihafalkan. Kemudian ada verb to-nya itu dari cry berubah menjadi cried. Lalu verb 3-nya itu tetap cried. Kemudian ada pray atau berdoa. Bentuk es atau s-nya itu ditambahkan dengan s, jadi praise. Lalu ada verb 2-nya prayed, yang verb 3-nya juga prayed. Kemudian verb 1 atau kata dasarnya itu adalah smile, senyum. Ditambahkan s menjadi smiles. Ini dia pakai yang s saja, ditambahkan s saja. Kemudian verb 2-nya itu smiled, ditambahkan ed. Tapi yang di kata dasarnya hilang, jadi masuk atau menyatu. Kemudian verb 3-nya itu smiled. Nah, 3 ini nomor 1, 2, 3 ini kita sebut dengan regular verb. Kalau kalian lihat, untuk yang regular itu ada penambahan ed di belakangnya. Di belakang kata dasar tadi ya, verb 1 itu tadi ada penambahan ed. Sedangkan nomor 4, 5, 6 itu merupakan contoh dari yang irregular atau tidak beraturan. Yang nomor 4 kita punya contoh swim, berenang. Penambahan s atau es-nya itu adalah ditambahkan s menjadi swims. Lalu verb 2-nya itu adalah swam. Sedangkan verb 3-nya itu swam. Swam. Nah, kalau ini disebut dengan irregular atau tidak beraturan. Jadi bentuknya kata dasar pertama atau verb 1-nya dengan verb 2 ataupun verb 3-nya itu berbeda. Bandingin dengan yang nomor 5. Ada write, kemudian writes, wrote, written. Beda polanya kan dengan yang nomor 4 dengan yang swim? Ya, memang berbeda. Makanya disebut irregular. Bagaimana dengan yang nomor 6? Feel, merasa. Feels, kemudian felt, felt. Ini juga berbeda lagi. Jadi untuk yang irregular itu tidak ada polanya. Kalau yang regular tadi kan ada polanya, ditambah untuk verb 2, verb 3-nya ditambahkan ed ya. Untuk yang irregular itu tidak ada polanya, maka harus hafal. Nah, ini cuma contoh ya, tabel ini merupakan contoh dari beberapa kata kerja yang otomatis banyak banget. Nah, bagaimana caranya kalian bisa tahu bentuk kata kerja yang pertama itu berubah menjadi yang verb 2 itu bentuknya seperti apa? Apakah dia masuk dalam regular atau irregular? Kalian bisa lihat di kamus. Biasanya di dalam kamus di bagian tengah itu ada daftar regular verb atau kata kerja beraturan dan yang irregular verb atau kata kerja tidak beraturan. Kenali mana-mana saja yang irregular verb karena karena irregular verb itu jumlahnya jauh lebih sedikit daripada yang regular. Biasanya di kamu sudah mencakup banyak sekali atau sebagian besar dari yang irregular verb. Begitu ya. Oke, kita masuk ke rumus. Ingat lagi ya, ada 3 pembagian waktu, ada past, present, dan juga future. Untuk pembagian waktu yang pertama, kita punya simple, past simple,
present simple dan future simple. Masing-masing punya rumusnya sendiri-sendiri. Diperhatikan di tabel. Untuk past simple tense, kita punya subject plus verb to. Jadi subjek itu adalah orang yang melakukan atau pelaku. Verb 2 itu bentuk kedua. Verb to. Tadi di tabel, diingat-ingat lagi. Lalu itu kalau kalimat verbal. Kalimat yang memiliki kata kerja. Bagaimana jika kalimat itu tidak memiliki kata kerja? Maka gunakan rumus yang kedua, yaitu subject plus was atau were plus noun, adjective, or adverb. Jadi jika tidak ada kata kerjanya, itu pasti ya setelah subjek itu diikuti dengan kata benda atau kata sifat ataupun kata keterangan. Lalu contohnya, ini untuk contoh positif ya. Jadi nanti ada positif, negatif, dan juga yang interrogatif. Positif itu ya positif gitu. Sedangkan yang negatif itu yang mengandung kata tidak. Kalau interrogatif itu kalimat tanya. Contohnya, I cried. Saya menangis. I di sini adalah subjek, cried adalah verb to atau kata kerja kedua. Kemudian ada they swam. Mereka berenang. They sebagai subjek, swam itu verb to, berenang. Kemudian untuk yang tidak mengandung kata kerja, kita bisa gunakan ini. He was a pilot. Dia dulu seorang pilot. Nah, diartikannya seperti itu. Dia seorang pilot. Tetapi was di sini menunjukkan lampau. Jadi dia dulu seorang pilot. Kalau kalian ingat, beberapa dari kalian itu menggunakan was ketika memperkenalkan ayah kalian, memperkenalkan ibu kalian, atau memperkenalkan diri kalian. Artinya apa? Kalau kalian bilang he was my father, berarti dia dulu ayah saya. Sekarang udah bukan lagi ayah saya. Gitu ya. Jadi kalian jangan menggunakan was ataupun were untuk menjelaskan kondisi sekarang karena itu sudah lampau. Untuk memperkenalkan ya seharusnya menggunakan bentuk yang ini present ya. Kemudian di sini ada they were thieves. Mereka dulu adalah pencuri. Karena ini they, mereka, maka thieves ini adalah bentuk jamak menggunakan s. Oke. They sebagai subjek. Kemudian thieves, pencuri. Ini adalah kata benda. He was a pilot. Dia adalah seorang pilot. Dia dulu adalah seorang pilot. Nah, bagaimana jika kata keterangan? Oh, kata keterangan kan bisa dia di sini. He was here. Dia tadi di sini. Gitu ya. Lalu bagaimana kalau misalnya adjektif? Oh, adjektif gampang, ini kan kata sifat. Misalnya dia dulu cantik. She was pretty. Dia dulu cantik. Kalau mau mengatakan kucing ini dulu lucu, kita bisa bilang this cat was cute. Oke ya. Bisa dipahami kan? Cute, C-U-T-E, lucu, ya. Kita masuk ke present. Present itu ada untuk yang mengandung kata kerja, kalimat yang mengandung kata kerja, itu rumusnya subject plus verb 1 atau S atau ES. Nah, yang harus diingat di sini, ini tergantung sama subjeknya. Jadi, jika subjeknya itu he, she, it, dia laki-laki, she, dia perempuan, it untuk benda, itu verbnya atau kata kerjanya itu yang pakai S atau ES. Sedangkan untuk yang I, you, they, dan we, itu verbnya itu verb 1 atau kata kerja dasar. Oke.
Jangan sampai salah. Seringnya tertukar, atau kadang juga tidak memperhatikan ini. He, she, it ini termasuk juga kalau misalnya kalian sebut Parni, Paijo, kucing, meja, Andini, Supratman, kayak gitu, itu masuk dalam he, she, it ya. Kalau I, you, they, dan we itu misalnya kalau I ya saya, kamu, you ya kamu, ya gitu. Kalau they itu misalnya menyebutkan Parno, Siti, dan Suminah, nah itu masuk ke they. We ini otomatis ada I di dalamnya. Oke. Saya, Siti, dan Suparmi misalnya. We. Kalau I ya jelas I. Oke, gitu ya. Oke, untuk rumus jika kalimat tersebut tidak mengandung kata kerja, maka setelah subjek itu adalah to be. To be-nya bisa dipilih is, am, ataupun are, tergantung subjeknya. Lalu diikuti dengan kata benda, kata sifat, atau kata keterangan. Nah, untuk to be is itu digunakan kalau subjeknya itu adalah he, she, dan it. Sedangkan are itu untuk subjek you, they, dan we. Dan am ini khusus untuk to be I. Jadi nggak bisa kalau kalian itu you is, nggak bisa. Sering ini ada yang nulis kayak gitu, they is atau we is gitu, nggak boleh. Ya, jadi ini sudah pasangan. Is itu ibarat seorang laki-laki, istrinya 3, he, she, dan it. Are juga gitu. Itu ibarat laki-laki, istrinya you, they, dan we. Nah, am ini pasangannya ya sama I. Udah, pasangan ini nggak boleh diganti-ganti. Oke. Contohnya, untuk yang pakai kata kerja ada I cry. Karena I, subjeknya I, maka pakai cry. Bentuk kata kerja pertama, verb 1. Contoh yang kedua, she cries. Kenapa cries? Cry berubah menjadi cries karena subjeknya adalah she. Ini misalnya diganti Partini, ya Partini cries. Gitu ya. Karena subjeknya adalah she. Lalu he swims. Oke. Untuk kalimat yang tidak mengandung kata kerja, maka dilihat di bawah. Untuk contohnya adalah he is a pilot. Tadi rumusnya kan subject plus to be plus kata benda atau kata sifat atau kata keterangan gitu ya. Nah, ini kata benda, pilot. Maka dia adalah seorang pilot. Nah, ini kalau kalian kemarin itu memperkenalkan diri atau memperkenalkan ayah kalian, nah gitu, harusnya kalian menggunakan yang present ini. He is a pilot, bukan yang past tadi. He was my father. Dia dulu adalah ayah saya. Kan nggak mungkin ayah kok mantan atau bekas. Gitu ya, mau meninggal pun juga tetap ayah kan statusnya. Makanya kita akan mengatakan he is my father. Gitu ya. Father itu adalah kata benda, makanya pakai is. Baik. Selanjutnya ada contoh lagi, they are thieves. Mereka adalah para pencuri. Mereka adalah pencuri. Nah, ini bedanya sama yang pas tadi. Kalau pas ini berarti sekarang udah bukan pencuri lagi karena dia bilang they were thieves. Mereka dulu adalah pencuri. Kalau yang sekarang they are thieves. Mereka adalah pencuri. Berarti sekarang tuh kelihatan bahwasanya mereka itu adalah pencuri. Oke, kita masuk ke future. Future ini untuk menunjukkan keterangan di yang masa yang akan datang. Rumusnya untuk yang menggunakan kata kerja itu adalah subject plus will plus verb 1. Subject bisa subjeknya bebas, habis will kemudian ada verb 1. Lalu untuk yang
kedua, kalian juga bisa menggunakan subjek plus is, am, atau are, tergantung subjeknya. Kayak tadi, he, she, it tadi pakai is, am itu I pakai am, dan are itu pakai yang you, they, dan we. Itu plus going to plus verb 1. Contohnya, I will swim. I subjek, will itu rumusnya akan, swim berenang bentuk pertama. I will swim. Aku akan berenang. Kemudian kalau yang pakai rumus yang kedua, I am, karena dia adalah to be atau pasangan dari I, maka I am going to swim. Jadi going to ini sudah rumus, swim berenang. Aku akan berenang. Jadi I am going to swim itu artinya aku akan berenang, sama dengan I will swim. Gitu. Nah, untuk kata kerja, untuk kalimat yang tidak ada kata kerjanya, maka kalian bisa menggunakan rumus subject plus will plus be plus kata benda, kata sifat, ataupun kata keterangan, atau will-nya itu bisa kalian ganti dengan to be, SMA tadi, plus going to be plus noun, adjective, or adverb. Contohnya, he will be a pilot. Dia akan menjadi seorang pilot. Atau they are going to be thieves. Mereka akan jadi para pencuri. Mereka akan menjadi pencuri. Misalnya he will be a pilot, ini will-nya kita ganti dengan to be going to, itu juga bisa. He is going to be a pilot. Jadi will-nya diganti dengan to be going to. Sama di rumusnya tadi ya, subject itu terus is, am, are itu adalah to be. Jadi subject plus to be going to be. He is going to be a pilot. Untuk yang kedua, they are going to be thieves, itu are going to be itu juga kita bisa ganti dengan will be. Jadi they will be thieves. Mereka akan menjadi pencuri. Gitu ya, silahkan dipahami, dicatat keterangan tambahannya juga. Baik, kalau tadi positif, sekarang kita ke negatif. Jadi kalau tadi ada I cried untuk yang past tense ya, yang present I cry, kemudian future ada I will cry. Itu untuk bentuk negatifnya, atau hanya untuk mengatakan tidak saja, itu kalau di dalam bahasa Inggris juga ada tatanannya sendiri. Coba kita bisa lihat di sini ada subject plus did not plus verb 1. Kalau yang positif kan tadi subject plus verb 1 ya. Nah, untuk mengatakan tidak itu disisipi did not. Habis itu verb 2-nya tadi diganti menjadi verb 1. Lalu untuk yang tidak menggunakan kata kerja, rumusnya subject plus was atau were plus not plus noun atau adjective atau adverb. Ini dengan catatan ya, was not itu digunakan hanya untuk subjeknya he, she, it, dan I. Jadi untuk you, they, dan we, jika subjeknya you, they, dan we itu pakai were not. Tidak. Kemudian kita bahas dulu untuk rumus yang present. Kalau yang did past tense itu menggunakan did not. Kalau yang present menggunakan do atau does. Do digunakan untuk he, she, it. Sedangkan do digunakan untuk I, you, they, dan we. Itu menggunakan do not. Subject plus do not atau disingkat dengan don't plus verba 1. He, she, it menggunakan does not atau doesn't plus verba 1. Kalau tadi kan verba s atau es ya, itu karena ada kata tidaknya maka dia berubah menjadi verba 1.
Kemudian jika kalimatnya tidak memiliki kata kerja, rumusnya adalah subject plus to be. To be-nya is, am atau are, plus not, plus kata benda, kata sifat ataupun kata keterangan. Untuk he, she, dan it menggunakan is. Jadinya is not. You, they, dan we, to be-nya adalah are. Jadi are not. Kemudian I, to be-nya am, jadinya am not. Sedangkan untuk future, subject plus will plus not plus verba 1. Kalau untuk yang future hanya tinggal menambahkan not saja, jadi tidak ada perubahan yang berarti untuk kata kerjanya, karena kalau tadi subject plus will plus verb 1 ya, kalau yang positif ya. Nah, yang negatif adalah subject plus will tambah not tambah verba 1. Sedangkan untuk yang to be going to, itu disisipi setelah to be-nya. Jadi subject plus to be not plus going to plus verba 1. Sama, hanya disisipi not setelah to be. Kemudian untuk yang tidak memiliki kata kerja, itu ditambahkan not setelah will-nya. Rumusnya subject plus will not be. Jadi subject will not be terus diikuti dengan kata benda, kata sifat atau kata keterangan. Atau yang to be going to, subject plus to be-nya, to be is, am atau are, itu ya tergantung subjeknya ya. Plus not plus going to plus be plus kata benda, kata sifat ataupun kata keterangan. Kita lihat pada contoh berikut ini. Sebagai perbandingan, saya perlihatkan lagi contoh untuk yang positif tadi ya, positif dan negatifnya. Untuk yang pas ada I cried. Itu kan subject plus verb 2. Lalu kemudian untuk yang negatif atau bentuknya, I did not cry. Saya tidak menangis. Did not. Ini rumus ya, jadi tidak boleh diganti. Subjeknya apapun tetap did not. Kemudian verbanya menjadi verba 1. Ingat, ini sering kelupaan. Jadi kalau untuk menyatakan tidak, verbanya itu menjadi verba 1 lagi. Kemudian contoh lagi ada they swam. They swam. Mereka telah berenang. Untuk bentuk negatifnya, they did not swim. Mereka tidak berenang. Mereka telah tidak berenang. Swam tadi verba 2. Untuk negatifnya berubah menjadi swim. Verba 1. Sedangkan untuk yang kalimat tanpa kata kerja atau kalimat nominal ada he was a pilot. Dia adalah seorang pilot. Dia dulu adalah seorang pilot. Kemudian untuk negatifnya menjadi he was not a pilot. Lalu they were thieves. Menjadi they were not thieves. Untuk yang present, I cry menjadi I do not cry. Do karena subjeknya I. Kalau misalnya subjeknya she atau Partini atau Marikem atau Mariana atau siapa yang perempuan-perempuan gitu misalnya, itu do menjadi does. Seperti contoh di bawahnya. She does not cry. Jadi yang awalnya tadi adalah verba es berubah menjadi verba 1. Menjadi she does not cry. Atau he does not swim. Tadi kan he swims kan. Berubah menjadi he does not swim. Verba 1. Lalu ada he is not a pilot. Dan kemudian they are not thieves. Ini thieves masih ada S-nya. Karena apa? Dia kata benda. Jadi bukan kata kerja. Di sini tidak ada kata kerjanya. Hanya ada kata benda. Kalau misalnya kita bilang tadi misalnya pretty. She is pretty.
gitu ya. Dia cantik. Kita bisa berubah menjadi she is not pretty. Kita pakai is karena pretty adalah kata sifat, bukan kata kerja. Oke ya. Lalu untuk future. I will swim. Aku akan berenang. Berubah menjadi I will not swim. Tinggal menambahkan not saja untuk mengatakan saya tidak akan berenang. Atau yang bentuk yang kedua, I am going to swim. Saya akan berenang. Pakai to be going to. Am going to. Gitu ya. Nah, menjadi I am not going to swim. Untuk kalimat yang tanpa kata kerja, he will be a pilot. Dia akan menjadi seorang pilot. Berubah menjadi he will not be a pilot. Dia tidak akan menjadi seorang pilot. Kemudian untuk to be going to-nya, they are not going to be thieves. Mereka tidak akan menjadi menjadi pencuri. Oke, baik, sekarang kita ke interrogatif atau bentuk kalimat tanyanya. Kalau tadi positif, negatif, sekarang interrogatif. Kalau yang tadi yang positif, yang past simple, kita ada I cried. Saya telah menangis. Untuk negatifnya menjadi I did not cry. Saya tidak menangis. Lalu yang interrogatifnya otomatis jadi apakah saya telah menangis gitu ya kalau untuk past tense ya gitu. Atau apakah saya menangis gitu. Kita bahas dulu rumusnya. Jadi untuk membuat kalimat interrogatif itu maksudnya kalimat yang jawabannya itu nanti adalah kalau iya ya, kalau enggak iya ya tidak gitu. Yes atau no jawabannya. Misalnya, apakah kamu menangis? Iya, saya menangis gitu. Itu interrogatif. Oke. Cara menyusunnya adalah did dulu yang past simple ya. Interrogatif untuk past simple did plus subject plus verba 1. Kalau tadi di negatif itu tadi ada did kemudian diikuti dengan not. Kalau ini did-nya dikasih di depan. Lalu untuk yang kalimat nominalnya, to be-nya yang diberikan di depan. Karena to be untuk past tense itu adalah was dan were. He, she, it, sama I, to be-nya past-nya adalah was. Sedangkan were digunakan untuk subjek yang you, they, dan we. Jadi to be plus subjek plus boleh diikuti dengan kata benda, kata sifat, ataupun kata keterangan. Sedangkan untuk present juga sama. Jadi do atau does-nya diletakkan sebelum subjek. Untuk does digunakan hanya untuk he, she, dan it. Kemudian untuk do diikuti dengan you, they, we, ataupun I. Lalu diikuti lagi dengan kata kerja. Sedangkan untuk kalimat nominalnya to be plus subject plus noun atau adjective or adverb. Sama dengan sebelum-sebelumnya, to be-nya disesuaikan dengan subjeknya. Kalau subjeknya itu he, she, dan it, maka to be-nya itu adalah is. You, they, dan we, to be-nya adalah are. Untuk I, to be-nya adalah am. Dan to be-nya itu diletakkan di depan. Jadi to be dulu, kemudian diikuti dengan subjek, kemudian diikuti dengan kata benda, sifat, ataupun kata keterangan. Untuk future yang diletakkan di depan adalah will-nya. Setelah will diikuti dengan subjek dan diikuti dengan verba 1. Selalu verba 1 ya. Kalau future nggak ada bentuk lain kecuali verba 1. Lalu untuk to be going to-nya itu to be-nya dulu. Kemudian diikuti dengan subjek. Lalu going to plus verba 1. Sama. Is untuk he, she, it. Are untuk you, they, dan we. Am untuk
I. Sedangkan untuk yang kalimat nominal tinggal mengikuti saja will plus subject plus kata benda, kata sifat atau kata keterangan. Atau untuk to be dulu diikuti dengan subjek plus going to plus be plus noun adjective ataupun adverb. Silakan diperhatikan contoh berikut ini. Baik, ini bisa diperbandingkan dengan bentuk awal tadi ya, yang bentuk positif kita jadikan patokan ya. Untuk I cried, saya telah menangis, karena ini bentuk past tense ya. Jadi ada telahnya. Untuk membentuk interrogatifnya atau kalimat tanyanya, did I cry? Apakah saya menangis? Jawabannya nanti gimana? Yes, I did. Ya, saya telah menangis. Jadi jangan cuma dijawab yes doang, tapi harus ada itu pelengkapnya. Yes, I did. Kalau tidak, no, I did not. Atau no, I didn't. Gitu ya. Kemudian kalau yang they swam, kalimat tanyanya menjadi did they swim? Did, kemudian diikuti dengan subjek, subjeknya itu they plus kata kerja pertama. Jadi swam balik lagi menjadi kata kerja bentuk pertama, yaitu swim. Did they swim? Apakah mereka berenang? Apakah mereka telah berenang? Gitu ya maksudnya ya. Sama seperti yang pertama tadi, kalau ada pertanyaan seperti ini, did they swim? Jawabannya yes, they did. Ya, mereka telah berenang. Itu hanya itu aja. Yes, they did. Itu aja jawabannya, artinya sudah seperti itu. Atau kalau tidak, no, they did not. Atau no, they didn't. Gitu cara jawabnya ya, diingat-ingat. Kemudian untuk yang kalimat nominal, he was a pilot. Kalimat interrogatifnya menjadi was he a pilot? Apakah dulu dia adalah seorang pilot? Jawabannya, kalau yes, he was. Ya, dia dulu seorang pilot. Untuk yang kedua, were they thieves? Apakah dulu mereka pencuri? Itu dari kalimat positif they were thieves. Mereka dulu adalah pencuri. Interrogatifnya were they thieves? Apakah dulu mereka pencuri? Jawabnya sama, yes, they were. Atau no, they were not. Atau they weren't. Untuk yang present, untuk kalimat positifnya I cry. Untuk interrogatifnya, kita letakkan to be-nya di depan dengan do I cry? Apakah aku menangis gitu? Maksudnya posisinya misalnya dia itu lihat drama gitu ya, terus adegannya menyedihkan kayak gitu, dia biasanya nangis gitu. Nah, karena ini kebiasaan kan, terusan orang nanya, oh, kamu kan biasanya menangis. Apakah saya menangis gitu? Do I cry? Gitu, seperti itu. Jawabnya ya sama. Kalau yes ya yes I do. Misalnya percakapan dengan orang lain, do I cry? Gitu. Orang lainnya menjawab yes you do. Gitu kalau percakapan. Gitu ya. Kemudian kalau yang she, kita pakai does. Jadi does she cry? Cry yang awalnya itu cries menjadi bentuk pertama, jadinya cry. Kemudian kalau subjeknya itu he, ya sama, does he swim? Apakah dia berenang? Jawabnya yes she does. Atau yes he does. Atau no he does not. No she does not. Gitu ya jawabannya ya kalau untuk interrogatif. Ingat interrogatif tadi apa? Ya, interrogatif adalah kalimat pertanyaan yang jawabannya itu kalau enggak iya, ya tidak. Jawabannya antara ya atau tidak. Kemudian untuk kalimat nominalnya ada is he a pilot?
apakah dia adalah seorang pilot. Dari bentuk positifnya kelihatan cuma dibalik saja ya, tapi memang seperti itu. To be-nya dikasihkan di depan. To be-nya he kan is, kasihkan di depan. Is he a pilot? Kalau bentuk positifnya kan he is a pilot. Cuma dibalik saja. Ini khusus untuk kalimat nominal loh ya, nggak boleh berlaku untuk yang kalimat verbal atau kalimat yang mengandung kata kerja. Kalau kalimat yang mengandung kata kerja harus pakai do atau does. Ingat rumusnya ya. Lalu are they thieves? Apakah mereka pencuri? Gitu. Ini karena tidak memiliki kata kerja. Pencuri adalah kata benda, bukan mencuri tapi pencuri. Kemudian yang terakhir ada future. Will-nya dikasihkan di depan, kemudian subjek, kemudian kata kerja bentuk pertama. Will I swim? Akankah aku berenang? Jadi ini ada orang ragu misalnya. Akankah aku berenang? Akankah aku berenang? Gitu. Orang linglung, bingung. Selanjutnya, am I going to swim? Apakah aku akan berenang? Akankah aku berenang? Gitu. Lalu kalau untuk yang kalimat nominal, will he be a pilot? Akankah dia menjadi seorang pilot? Are they going to be thieves? Akankah mereka menjadi pencuri? Bagaimana dengan jawabannya? Kalau yang tadi yang present saya kelupaan untuk menyampaikan jawabannya bagaimana. Yang he a pilot? Itu jawabannya yes, he is. Kemudian are they thieves? Jawabannya yes, they are. Atau kalau untuk no ya jadi no, he is not atau he isn't. Untuk they, no, they are not. Untuk yang future, will he be a pilot? Kalau iya ya kita jawab yes, he will. Yes, he will. Kalau untuk yang negatif atau tidak, jawabannya tidak, ya kita jawabnya no, he will not. Bagaimana untuk yang are they going to be thieves? Jawabannya gimana? Apakah mereka akan jadi pencuri? Jawabannya kita kembali lagi ke will. Jadi nggak pakai yang are they going to be. Tapi jawabannya yes, they will. Atau no, they will not. Baik, cukup sekian dulu pelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.